Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! A few moments later, a few minutes later, a few inches later, 12 seconds later, 3 days later, 3 weeks later, many months later, 6.5 hours later, 1 eternity later, 2,000 years later, 3:28 a.m. tomorrow, day 2, day 3, day 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Kelompok 3 bersama saya Ivan Putri. Saya Bacan Admika. Saya Regina Ramadan. Nah, kami mau menjelaskan mengenai sistem komputer dan komponen-komponen penyusunnya. Pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai komputer dan komponen penyusunnya. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, apa sih komputer itu? Jadi saya akan menjelaskan secara umum. Komputer adalah peralatan elektronik yang memasukkan data, mengolah data, dan memberikan hasil pengeluaran dalam bentuk informasi. Dan juga itu dia baik berupa gambar, teks, suara, maupun sebuah video gitu. Nah, ada secara sederhananya, sebuah komputer itu memasukkan dari transaksi masukan, memproses masukan tersebut, dan juga menghasilkan output. Nah, kita masuk kepada sistem komputer. Sistem komputer itu terdiri atas beberapa bagian nih teman-teman. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Yang ketiga ada pengguna. Nah, semua komponen tersebut itu saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer itu membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan ya teman-teman. Jika hardware yang tidak disertai software itu, komputer itu hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Bagian pertama adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik pada suatu komputer yang dapat dilihat, dirasakan, dan dapat diraba. Contoh-contoh dari perangkat keras adalah mouse, hard disk, prosesor, RAM, scanner, dan juga printer. Bagian kedua atau poin kedua adalah perangkat lunak software. Perangkat lunak komputer software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Nah, fungsinya software ini ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Nah, contoh-contoh dari perangkat lunak ini adalah seperti sistem operasi, aplikasi, dan lain-lainnya. Bagian ketiga atau pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Pemahaman lebih lanjut tentang pengguna dapat ditemukan pada materi dan pak sosial informatika. Dua, jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain seperti ditunjukkan pada penjelasan berikut. Mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Arduino adalah platform elektronik open source berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan, ditunjukkan
untuk membuat proyek interaktif. Papan Arduino dapat membaca input dan menghasilkan sinyal output yang mengaktifasi motor, menyalakan LED atau lainnya. Arduino dapat diprogram dengan mudah. 2. Komputer personal atau PC. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. PC dapat berbentuk desktop PC atau dirancang untuk ditaruh di meja atau untuk dapat dijinjing dan dibawa-bawa. 3. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Pada mini komputer. Nah, mini komputer ini berbeda dengan komputer personal, di mana cenderung berukuran lebih besar dan juga dia mempunyai kapasitas memori maupun proses yang jauh lebih besar. Komputer mini ini dipakai untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi yang dimana itu dimiliki oleh perusahaan skala menengah. Nah, dapat kita jumpai saat ini bahwa komputer mini sudah jarang populer dan makin sedikit digunakan. Karena apa? Karena perusahaan itu lebih praktis untuk menyewa komputer mikro yang memudahkan mereka untuk memeliharanya. Yang selanjutnya yaitu ada komputer mainframe. Nah, komputer mainframe ini ukuran jauh lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau pelajar nih teman-teman. Yang selanjutnya ada superkomputer. Nah, superkomputer ini memiliki ukuran yang paling besar dan juga dia itu memiliki kapasitas pengolahan data dan juga kinerja yang paling kuat nih teman-teman. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan komputer atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops atau floating point operation per second. Kita akan lanjut dengan interaksi komputer dan manusia. Interaksi manusia dan komputer merupakan sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer. Dan di antaranya seperti berikut. Yang pertama adalah berbasis GUI, Graphical User Interface. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan button dan text box, radio button untuk satu pilihan atau checkbox untuk banyak pilihan. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti yang dijelaskan sebelumnya: keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Masuk kepada kolaborasi dalam sistem komputer. Nah, dari semua uraian di atas terlihat bahwa di dalam sebuah sistem komputer itu perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan pengguna. Oleh sebab itu, kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Berikut penjelasan ringkas mengenai kolaborasi tersebut. Bahwa dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti ketika melakukan instalasi program aplikasi pengajian di komputer atau laptop kantor yang datanya itu masih perlu diolah dengan pengolah lembar kerja, di mana interaksi antar perangkat keras ini membutuhkan perangkat lunak sebagai perantara nih teman-teman. Nah, interaksi antar muka itu dan software dan hardware itu terlihat sedikit lebih rumit. Karena apa? Karena software harus dirancang dan dibuat agar dapat mengenali atau dikenali oleh hardware. Contohnya apa nih? Contohnya, sebelum menggunakan printer, biasanya pengguna akan memasang terlebih dahulu sebuah program yang disebut dengan driver agar komputer itu dapat untuk mengenali printer. Lalu
Driver itu akan ada pada komputer itu adalah komponen sistem software yang dimana berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi maupun sistem hardware nih. Ketika akan bermain aplikasi permainan menggunakan ponsel, pasti kita itu membutuhkan software aplikasi permainan tersebut, sehingga akan terjadi interaksi antar muka antara ponsel sebagai hardware dan software aplikasi permainan. Nah, kita lanjut ke poin D atau sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah MS Windows, Linux, Mac OS, Mac OS, Android, dan sebagainya. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa antarmuka yang mudah digunakan, komputer akan sulit untuk digunakan. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan peripheral. Pada saat penggunaan mengetik di keyboard, aplikasi yang dipakai dan bekerja sama dengan sistem operasi untuk menangani sinyal dari keyboard untuk diproses. Misalnya, saat menggunakan pemroses kota, mouse yang digerakkan kursornya akan terlihat di layar. 4. Mengelola pembuatan lunak dan menjelaskan perangkat lunak. 5. Mengelola file, copy, save, sort, delete. Sistem operasi mengelola sistem pengarsipan file yang dibuat untuk mengatur file dan directory atau folder. Adanya sistem file ini menyediakan cara yang konsisten untuk menyimpan dan mengambil data. Sistem operasi juga bertanggung jawab atas penamaan, penyortiran, penghapusan, pemindahan, dan penyalinan file atau folder atas permintaan pengguna. Adalah menangani interupsi dan kesalahan atau yang biasa kita sebut dengan error, di mana beberapa program itu dapat disimpan dalam RAM dalam waktu yang bersamaan nih. Tetapi prosesor itu hanya dapat memproses satu persatu saja. Sistem operasi itu juga dapat mendeteksi kesalahan yang dimana itu biasanya ditangani tanpa perlu mengingatkan pengguna. Yang ketujuh ada mengelola prosesor, di mana sistem operasi itu juga mengelola CPU nih. Saat sebuah program aplikasi itu diaktifkan, sistem operasi itu memuat program tersebut ke memori atau RAM, dan CPU itu akan mengeksekusinya. Dan juga kita masuk ke poin ke-8, yaitu mengelola memori, di mana sistem operasi itu bertanggung jawab nih untuk mentransfer program ke memori dan dari memori, di mana sistem operasi itu juga melacak penggunaan memori dan memutuskan berapa banyak yang harus diberikan untuk setiap program, di mana sistem operasi itu juga memutuskan apa yang terjadi jika tidak ada cukup memori. Nah, yang ke-9 yaitu ada mengelola keamanan, di mana sistem operasi itu bertanggung jawab juga nih atas pembuatan akun pengguna dan juga kata sandi serta penerapannya, di mana sistem operasi itu juga dilengkapi dengan banyak sekali program utilitas termasuk firewall. Dan yang ke-10 yaitu menangani komunikasi dengan jaringan. Itu multitasking. Kalian tentu pernah melakukan multitasking, yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Misalnya sambil merajut, nonton TV, bahkan sekaligus mungkin sambil menyapu, kalian mendengarkan musik, bahkan ikut bernyanyi. Manusia mempunyai kemampuan multitasking, walaupun untuk beberapa kondisional. Komputer yang sedang melakukan multitasking, misalnya saat penggunaan sedang menjalankan aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi file untuk menggambar. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma atau round robin. Ya, sebuah algoritma karena sistem operasi adalah sebuah program juga. Prinsip dari algoritma penjadwalan round robin dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang terakhir kita masuk kepada round robin atau yang lebih disingkat dengan RR. Ialah salah satu algoritma yang dimana digunakan untuk penjadwal proses atau proses scheduler dalam sebuah sistem operasi nih. Pada algoritma RR itu ditentukan
suatu slot waktu atau time slice yang akan diakulasi ke setiap proses dalam porsi yang sama dan dalam urutan melingkar, dan juga menangani semua proses tanpa prioritas, di mana penjadwalan RR sederhana dan mudah diterapkan. Dan agar proses dikerjakan secara adil nih teman-teman, penjadwalan itu memberikan setiap pekerjaan slot waktu atau penyisian waktu CPU dan menginstruksi pekerjaan belum selesaikan saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih, Pak?